Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Kita berjumpa kembali dalam materi tema 2, subtema 2, muatan PPKN. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan bermain di rumah teman. Jadi, ketika kamu bermain di rumah teman, ada aturan yang harus kamu patuhi. Apa aja ya? Aturan bermain di rumah teman. Dimanapun kita berada, selalu ingat Ananda bahwa harus mematuhi aturan yang berlaku di tempat tersebut. Begitu juga ketika bermain di rumah teman. Kita harus mematuhi aturan yang ada di rumah teman. Nah, contoh sikap mematuhi aturan bermain di rumah teman. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Insya Allah sudah terbiasa ya anak-anakku. Kemudian dipersilakan masuk, anak-anak duduk dengan sopan. Makan atau minum sesuatu dengan izin tuan rumah. Nah, silakan diminum, silakan dimakan seadanya. Nah, jangan asal ambil sebelum diizinkan. Yang keempat, meminta izin sebelum meminjam mainan atau barang yang ada di ruangan tersebut. Izin dulu, terutama ke temanmu ya, yang kamu datangi rumahnya itu tadi. Yang berikutnya, tidak memasuki kamar pribadi tuan rumah. Jadi cukup bermain di bagian ruang tamu atau di luar, di teras ya, tidak masuk-masuk ke ruang pemilik rumah. Karena memang kurang sopan kalau kita bermain ke rumah orang lain, ke rumah teman kita, terus masuk-masuk ke kamar-kamarnya ya, tidak boleh. Kemudian selama kita bermain di rumah teman kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan. Jadi ketika kalian misalnya makan tadi, diberi makanan atau minuman yang disuguhkan, misalnya ada bungkusnya, bisa dibuang ke tempat sampah. Itu ya anak-anak. Yang berikutnya, ketika mau pulang, berpamitan pada tuan rumah, baik temannya maupun orang tua teman kita tadi, berpamitan. Bapak, Ibu, saya mau pulang, pamit dulu. Termasuk ke teman kalian juga, aku pulang dulu ya, ini sudah mau zuhur, sudah siang. Nah, Ananda, perhatikan tabel pada video ini. Kita akan mencari bersama-sama sikap yang mematuhi aturan dan sikap yang tidak mematuhi aturan. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah ini sikap yang mematuhi aturan, Ananda? Tidak, ini bukan sikap yang mematuhi aturan. Berikutnya mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ini merupakan sikap ini menunjukkan mematuhi aturan. Selanjutnya, tidak mengambil barang sembarangan. Apakah itu mematuhi aturan? Ya, benar ya Ananda, itu sikap yang mematuhi aturan. Jadi, kamu tidak boleh sembarangan mengambil barang teman. Berikutnya, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Ini merupakan sikap yang tidak mematuhi aturan ya Ananda. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Ini sikap yang mematuhi aturan. Jadi, itulah beberapa sikap. Manfaat mematuhi aturan. Nah, manfaatnya itu apa sih kalau kita mematuhi aturan? Yang pertama, hidup kita menjadi lebih nyaman dan teratur. Lalu yang kedua, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, kita akan disenangi banyak teman ya adik-adik. Contohnya ya di sini ya, merapikan mainan setelah bermain. Itu manfaatnya supaya mainan tidak hilang, mainan menjadi tidak cepat rusak. Jadi manfaat kalau kita mematuhi aturan saat merapikan mainan setelah bermain, itu
mainan kita tidak akan hilang dan tidak akan cepat rusak. Lalu apa akibatnya jika kita tidak mematuhi peraturan? Akibatnya yang pertama, bisa dijauhi teman nih. Yang kedua, kalau kalian sedang bermain, permainan kalian akan menjadi kacau. Lalu kalau kita tidak mematuhi aturan bisa mendapatkan hukuman atau sanksi adik-adik. Nah, contohnya di sini Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Nah, akibat lainnya hidup kita juga tidak akan teratur. Terjadi pertengkaran juga kalau kita tidak mematuhi peraturan. Sekian pembelajaran kita hari ini Ananda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di materi selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas jangan pernah dilupakan.